Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar pemirsa Mek TV di rumah? Semoga kalian selalu sehat sehingga bisa terus menjalani aktivitas di tengah situasi pandemi sekarang ini. Nah, pemirsa Mek TV, hari ini ada yang spesial dari program biografi pemimpin Sultra. Pemimpin Sulawesi Tenggara hari ini hadir dengan edisi spesial untuk membahas tentang sosok pemimpin di Kabupaten Buton. Nah, di samping saya sudah ada sosok yang begitu luar biasa. Sudah ada Bapak Bupati Buton, Bapak Dr. Andus Labakri MSI. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, izin Pak, pemirsa, katanya nih ada pepatah Pak yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan ulik-ulik, kita akan mengenal lebih dekat sosok pemimpin dari Kabupaten Buton. Boleh ya Pak saya boleh, ulik-ulik? silakan. Kita akan cari tahu informasi-informasi di luar yang selama ini bupatinya dikenal berwibawa, sosoknya tangguh luar biasa. Kita akan cari tahu di belakangnya ini Pak Bupati sebenarnya bagaimana sih? Nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Boleh. Iya, mungkin kita akan awali dengan kilas balik. Kita akan flashback ke belakang. Sebenarnya Bapak Bupati kita ini lahir di mana, sekolah di mana, dan besar di mana. Mungkin boleh diceritakan secara ringkas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mek TV yang berbahagia. Saya memang dilahirkan di Buton. Tepatnya hari ini tahun 2021 ini. Wah. 55 tahun yang lalu, tahun 1966. Wah. Tepatnya tanggal 7 Mei, hari Sabtu. Lahir di Buton, tapi baru umur 3 atau 4 tahun. Orang tua merantau ke Maluku. Setelah itu di Maluku, di Pulau Buru dulu, mengikuti ya kakak ipar saya dulu, ahlinya masak minyak kayu putih dulu. Oke. Jadi kita ke sana, kemudian di awal tahun 70-an pindah lagi ke Ambon. Di Ambon lah saya mulai memasuki sekolah dasar. Di Ambon, di SD Negeri 2 Rumah 3 di Kota Ambon. Nah, kemudian menjelang naik kelas 3, orang tua balik lagi ke Buton. Kembali ke Buton. Ke Buton, Pasarwajo. Dan saya melanjutkan studi di SD Negeri 2 Pasarwajo tahun 1974 kalau tidak salah. Lalu di sini saya aktivitas lainnya seperti anak-anak lain, ya bermain, main kataru, istilahnya jambu mete dulu kita taruh di ini, terus di ini. Saya juga mancing, ikut kelo dulu. Salah satu aktivitas saya juga waktu masih SD dulu itu adalah berdagang, jualan. Oh, berdagang. Ya, jualan bawang, rotan, ayam, kacang goreng. Kalau di masa-masa ada aktivitas seperti musabakah, 17-an. Nah, selain itu aktif, saya juga menjual panganan untuk makanan-makanan kecil. Tamu-tamu yang yang datang di tempat keramaian. Iya. Saya juga suka menjual es mambo. Dulu masih ada perusahaan di sini, memang satu-satunya perusahaan pan dulu di Pasarwajo ini yang memang kita bisa termasuk jualan es itu dari mereka, punya kulkas dulu, punya perusahaan tahun 70-an. Jadi saya juga tahun masih SD udah bisa bikin es mambo juga. Sudah bisa berdagang. Udah jualan, setelah itu saya juga jual, diajarin dulu 1 kali. Setelah diajarin bagaimana cara membuatnya, mencampurnya, terus menggunting plastiknya. Plastik esnya ya, diikat. plastik esnya diikat, menggunting karetnya, diisi, ikat, taruh lagi di kulkas. Nah, besoknya saya yang jual juga. Nah, sebelum sekolah dulu, SD Pasarwajo itu ada
karena keterbatasan gedung, maka SD Negeri 1 itu sekolahnya pagi, SD Negeri 2-nya siang. Nah, sebelum sekolah, saya melakukan aktivitas seperti itu. Wah, Jalan kaki terus. keren benar. Nah, setelah itu sampai dengan kelas 6. Naik kelas 6, orang tua balik lagi ke Ambon. Saya lanjutkan sekolah dulu yang saya masuk. Oh ya, diselesaikan dulu. Saya selesaikan di situ. Nah, lulus tahun 79. Tahun 79, kebiasaan itu terbawa juga. Jadi kerja saya itu jual pisang, ubi, pokoknya segala macam yang bisa mendatangkan uang. Orang tua tidak menyuruh juga tidak melarang. Jadi enggak juga dia menyuruh, enggak melarang juga enggak. Dia biarkan saja saya beraktivitas seperti itu. Begitu. Kemudian tahun 82 lulus SMP, masuk SMA, 85 selesai SMA. SMA-nya di sini juga? Di Ambon. Oh, sudah di Ambon. 85 di Ambon. Aktivitasnya itu sama. Di SMA pun saya masih dagang-dagang juga, kaki lima, jualan bunga api dulu, kembang api ya. Kalau di masa-masa liburan tahun baru, saya kalau lihat hari ini, kalau saya lihat orang jualan kembang api, itu teringat saya tahun 80-an masih teringat SMA. Masa muda. Masih SMA dulu. Itu kerjaan saya tuh dulu tuh. Jualan seperti itu. Nah, kemudian lulus SMA 85, saya masuk APDN. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Oh, kalau sekarang semacam IPDN? Iya, itu cikal bakal. Cikal bakalnya IPDN. Ya. APBN, nah pada zaman tahun 80-an itu Ya, APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi di Indonesia itu ada 20 APDN. Ambon salah satunya. Nah, tahun awal 90-an itu digabungkan oleh Pak Mendagri waktu itu, Bapak Jenderal Rudini. Nah, dijadikan satu. Jadilah STPDN, kemudian menjadi IPDN. Jadi setelah SMA langsung masuk APDN. Ya, APDN. Ya. Berapa tahun, Pak? 3 tahun kan, diploma 3. Oh ya. Setelah itu lulus saya ditempatkan di salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah waktu itu. Di Kecamatan Kairatu. Di situ banyak sekali orang buton. Ternyata. Iya, dari Siompu, dari Wara, banyak sekali, dari Wakatobi juga ada. Banyak sekali di Kecamatan Kairatu itu orang buton dan banyak perkampungan-perkampungan. Nah, saya serasa ketemu juga sama keluarga-keluarga sendiri. Jadi serasa pulang kampung. Pulang kampung juga banyak sekali, dan orang udah lama di situ, udah puluhan tahun juga. Sudah ada yang sudah lahir-lahir juga di situ. Begitu ceritanya. Setelah itu tahun 91 saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi dari diploma 3 APDN jadi S1 di Jakarta di Institut Ilmu Pemerintahan. Kelanjutannya APDN itu. Nah, saya lulus 94, terus kembali lagi ke Maluku. Tidak lagi ditempatkan di kecamatan, waktu itu saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Kebetulan di Institut Ilmu Pemerintahan saya ambil jurusan Perencanaan Pembangunan. Nah, kita ditempatkan itu berdasarkan itu. Udah kamu di yang aja, oke. Bebas. Nah, gitu, ditempatkan di situ. Nah, sebetulnya tahun 94 itu saya juga sudah dipanggil untuk mengikuti suspin. Dulu mau camat, jadi camat harus suspin dulu. Ya, kursus kepemimpinan. Jadi hanya karena saya balik itu, kepala biro kepegawaiannya nanya, kamu mau jadi camat? Saya bilang, saya mohon maaf Pak, saya tidak ingin pilih-pilih, tapi kalau perintah saya siap. Udah nggak usah, sini aja, biar kamu kesempatan sekolah. Nah, ternyata memang saya ditempatkan di Bapeda itu. Pemerintah provinsi waktu itu memang alhamdulillah saya terus diberikan kesempatan untuk ada kursus, ada melanjutkan studi dan sebagainya. Naraja saya ikuti kursus pendidikan perencanaan nasional jangka panjang,
kursus-kursus singkat yang 1 bulan. Kemudian terakhir saya ditugas belajarkan mengambil strata 2 di IPB, di ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan tahun 1997. Saya belum lahir, Pak. Ya, 97. Lalu kemudian selesai S2, saya masih kembali lagi di Ambon. Kemudian saya diminta ditarik di dosen di sekolah saya dulu, di Institut Ilmu Pemerintahan, menjadi dosen di sana sejak tahun 2000. Ya. Wah, menarik sekali kita kilas baliknya. Nah Pak, diantara semuanya dari SD, SMP, SMA, terus kuliah, hal yang paling berkesan yang Bapak, yang tidak bisa nih saya lupakan ini, dulu ada kejadian ini nih, apa sih Pak? Boleh kalau boleh. Waktu saya di APDN. Kenapa itu APDN Pak? memang sampai hari ini sebetulnya sejak kalau saya lihat memang sejak SMP itu saya sangat aktif di kegiatan OSIS, Pramuka, di OSIS, SMA juga seperti itu. Bahkan memang itu kemudian di APDN itu yang paling berkesan itu di tingkat akhir, di mana saya dalam proses pemilihan ketua senat APDN itu terpilih sebagai ketua senat. Nah itu memang saya istilahnya apa ya? Saya berkesan dari tanggung jawab luar biasa memimpin teman-teman, dan posisi ketua senat itu banyak belajar, bahkan tantangannya pun luar biasa. Ya, memang, tapi tidak perlu disampaikan tantangannya. Cukup itu jadi sampai bahkan ya nyawa taruhannya seperti itu. Tapi ya itu kan masalah. Wah, jadi memang ternyata Bupati kita ini dari masa muda sudah dipercayakan menjadi seorang sosok pemimpin. Jadi dari muda, dari bahkan SMP ya Pak, sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinan itu sudah muncul. Wah. Nah, ternyata pemirsa Bapak Bupati kita ini juga adalah Ketua DPD Bapera Sultra, Barisan Pemuda Nusantara Sulawesi Tenggara. Wah, ternyata para pemuda-pemudi di samping saya ini nih ketuanya. Boleh diceritakan sekilas Pak, Bapera itu apa? Kenapa Bapak bisa masuk ke Bapera? Barisan Pemuda Nusantara ini organisasi pemuda yang non partai yang independen dan belum lama didirikan, baru sekitar 2 tahun yang lalu. Itu didirikan di Jakarta, dan pendirinya itu adalah salah seorang pemuda Indonesia yang juga luar biasa, dia Fat Arafik. Beliau ini anak muda, baru di bawah 40, tapi sangat energik dan punya visi keindonesiaan yang luar biasa. Bapera hadir ini dalam rangka menambah semarak organisasi kepemudaan di Nusantara, di Indonesia. Nah, kemudian di tingkat pusat itu ketua umumnya Fat Arafik, yang hari ini lagi sebentar malam juga kita akan Zoom meeting. Lalu dibentuk di 34 provinsi dan di seluruh kabupaten kota. Nah, kebetulan saya dilantik sebagai Ketua Bapera Provinsi Sulawesi Tenggara ini baru kurang lebih 3 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah sudah terbentuk di 17 daerah kabupaten kota, sekarang lagi akan membentuk di tingkat kecamatan. Nah, organisasi ini diharapkan bisa menambah dinamisnya organisasi kepemudaan di Nusantara. Kalau definisi pemuda kan di bawah 80 tahun. Orang tua itu 80 tahun ke atas. Sampai dengan 79, dia terakhir ini, coba gitu dicek ya, deh. Oh. Sampai dengan 79 itu masih kategori pemuda itu. Oh. Coba aja dicek, nanti 80 ke atas baru orang tua. Oke. Tapi bisa dicek. Iya, ini apakah ini hanya bercanda atau harus seperti itu? Iya, kalian pemirsa di rumah pastikan. Nah, gitu. Kayak langsung buka HP cari buka tahu. aja, bisa dicek. Gitu. Seperti itu. Wah. Oh ya, pesan Bapak buat pemuda-pemudi Sulawesi Tenggara
dalam perkembangan dan pembangunan tanah kita tercinta ini, Pak? Boleh. Bagi seluruh pemuda dan pemudi dan khususnya pada umumnya warga Sulawesi Tenggara, saya berharap setiap individu dari kita, siapapun di antara kita, anak-anak Sulawesi Tenggara, juga anak-anak Indonesia, mari kita memberikan sumbangsi kita, pemikiran kita, tenaga, bahkan jiwa raga kita untuk negeri kita, untuk Indonesia, untuk Sulawesi Tenggara, dan tentu saja untuk diri kita dan keluarga kita masing-masing. Mari kita memberi kontribusi sebesar apapun, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri kita. Jangan pernah menyerah, meskipun hari ini suasana pandemi COVID-19, tetapi kita harus tetap beraktivitas, mengikuti protokol kesehatan, sehingga produktivitas kita sebagai anak-anak negeri tetap ada dan bisa paling tidak menolong diri kita sendiri. Gitu. Ya, wah, betul sekali pemirsa. Nah, tadi kita sudah bahas yang santai-santai. Ya. Kita akan tanya yang paling penting. Kenapa Bapak Bakri ini terjun ke dunia politik dan kenapa sih mau jadi Bupati Buton seperti itu? Bisa dijelaskan biar masyarakatnya tahu. Sebetulnya ini sangat pribadi sekali, namun yang pertama, saya kan berada lama di luar Buton, di Ambon, di Jakarta, dan juga berkeliling seluruh Indonesia. Saya ya untuk mungkin hanya yang di Sulawesi ini hanya Sulawesi Tengah yang belum saya kunjungi. Kalau di Sumatera itu hanya satu provinsi, Jambi. Yang lain sudah semua. Di Kalimantan itu hanya Kalimantan Tengah. Yang lain saya sudah lihat. Jawa, Bali dan semua. Dan saya lihat tingkat perkembangan daerah-daerah itu di pelosok-pelosok pun lumayan kelihatan. Nah, di awal tahun 2000-an ketika saya kembali ke Buton, saya melihat suasana daerah ini memang perlu didrive dengan artinya dengan kepemimpinan yang ikhlas, yang memang betul-betul dengan kondisi yang serba terbatas, daerahnya infrastrukturnya sangat belum memadai waktu itu, lalu kondisi masyarakatnya juga seperti itu. Maka berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya dapat, memang harus didrive dengan kepemimpinan. Dan hanya dengan cara itu yang bisa saya sumbangkan untuk membangun maka mulai tahun 2006 itu saya memberanikan diri untuk maju, dan saya Jakarta Buton pulang pergi setiap Sabtu Minggu untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat tentang kepemimpinan, dan ada ruang yang sudah diberikan. Kalau dulu itu adalah di DPR, dipilih DPR, hari ini setiap individu masyarakat diberi ruang untuk menentukan siapa yang akan memimpinmu, lalu mengarahkan daerah ini untuk bisa tumbuh sejajar dengan daerah-daerah lain. Itu yang mendasari pergolakan pemikiran saya ketika kembali itu. Nah, itulah yang kemudian didukung tentu saja setelah diskusi dengan anak-anak muda di Buton waktu itu. Mereka respon oke, kita butuh juga semangat baru, harapan-harapan baru. Nah, sejak itulah tahun 2006 saya pulang pergi Jakarta Buton itu sejak 2005. Datang memberi pencerahan dari desa ke desa, saya itu. Nah, ada respon seperti itu. Hanya saja ya memang mungkin perlu waktu. Nah, kemudian di 2011 itulah saya diajak sahabat saya, saudara saya, Samsumar Abdul Senior Sarjana Hukum, untuk kembali lagi kita lanjutkan. Tetapi dengan posisi seperti itu, saya pada posisi wakil, beliau menjadi calon bupati, dan perjuangan kami berdua didukung oleh masyarakat dulu waktu masih
21 kecamatan termasuk Buton Tengah dan Buton Selatan. Sejak itu saya bahu-membahu dengan Pak Umar, kita berdiskusi, kita libatkan semua pihak, berkoordinasi dengan provinsi, dengan gubernur, dengan Kementerian Teknis, dengan DPR RI bahkan, sehingga alhamdulillah hari ini terutama dari sisi infrastruktur wilayah, seluruh jalan-jalan di Kabupaten Buton sudah dinikmati teraspal menggunakan aspal Buton. Kemudian ya sejak 2013 kita udah pakai aspal Buton. Jadi jalan-jalan di kita APBD kita menggunakan aspal Buton. Infrastruktur pendidikan kita juga alhamdulillah udah standar sebagian besar. Rumah sakit kita juga sudah banyak dirujuk, sudah banyak yang ya rumah sakit di TPC di kabupaten itu sudah cukup membanggakan. Tenaga ahlinya, tenaga dokter spesialis juga lengkap kita semua. Di bidang pertanian, perikanan semua kita dorong. Meskipun hari ini sejak diskusi saya dengan Pak Umar, bagaimana aspal Buton ini supaya bisa menjadi kebanggaan dan bisa dipakai secara nasional, kita mulai menerapkan dan meyakinkan semua pihak, para kepala daerah, para menteri, bahkan presiden, diyakinkan bahwa kita sudah saatnya menggunakan aspal Buton. Secara teknologi, kualitas nggak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Dan hari ini alhamdulillah sejumlah daerah sudah menggunakan di Jawa, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Selatan, para jalan nasional banyak sudah menggunakan aspal Buton. Hanya memang dibutuhkan komitmen dari seluruh pemegang IUP ini untuk berproduksi supaya bisa memenuhi kebutuhan aspal nasional. Nah itulah yang salah satu obsesi saya dengan Pak Umar waktu itu, dan kemudian ketika saya jadi bupati itu pun saya lanjutkan. Koordinasi sampai dengan hari ini terus kita lakukan. Karena di bawah koordinasi Bapak Menko Maritim Investasi yang ditugasi Presiden untuk memastikan bahwa bagaimana produksi dan suplai aspal Buton ke seluruh Indonesia ini bisa segera segera direalisasikan sehingga mengurangi impor dan menghemat devisa. Buton sudah bisa menyumbang ke nasional. Nah, alhamdulillah itulah cita-cita dan harapan masyarakat Buton, dan saya kira juga masyarakat Indonesia bahwa kita bangga punya produk sendiri. Betul. Dan cukup untuk melayani seluruh Indonesia. Tinggal bagaimana komitmen para pemegang IUP ini untuk produksi, dan teman-teman para investor yang berinvestasi di bidang pengolahan di smelternya. Wah, ternyata Tanah Buton ini aspalnya sangat membanggakan. Jadi mari kita sama-sama terus bantu doa, bantu dukung sehingga Tanah Buton ini bisa tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan aspalnya. Betul sekali. Wah, keren sekali pemirsa. Nah, terakhir nih Pak, saya mau minta pendapat Bapak tentang Sulawesi Tenggara yang dulunya cuma 4 kabupaten kota dan sekarang sudah berkembang pesat menjadi 17 kabupaten kota. Pandangan Bapak perkembangannya dari zaman dulu sampai sekarang ini bagaimana Pak? Ini sebuah perkembangan luar biasa. Tentu saja kita berikan apresiasi kepada para pendahulu, para kepala daerah sebelumnya, para gubernur sebelumnya yang terus meyakinkan pemerintah bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara ini terlalu luas. Kalau hanya 4 daerah, yaitu Kendari, Kolaka, Muna, dan Buton. Nah, sejak reformasi memang tren untuk daerah-daerah minta dibekarkan istilahnya atau dibentuk daerah otonom baru itu seluruh Indonesia, dan saya kira itu sangat positif. Kenapa? Itu akan secara otomatis membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ada pusat yang tadinya hanya 4 pusat pertumbuhan ekonomi hanya di Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka, hari ini jadi 17. Jadi masing-masing daerah sekarang telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Terbentuk kota-kota kecil di mana
terjadi aktivitas ekonomi akibat transfer dana dari pusat. Jadi ini sekaligus juga menjawab keluhan sejumlah pihak tentang pemerataan pembangunan. Ini tampak bahwa yang tadinya hanya 4 titik sebelum menjadi 17, sekarang menjadi 17 titik. Jadi daerah-daerah itu relatif merata. Wakatobi misalnya di Mekaran dari Buton dulu tidak menjanjikan. Hari ini Wakatobi telah menjadi salah satu perhatian nasional, menjadi destinasi. Yang dulunya daerah tanah betara, daerah tempat buangannya bagi ASN, sekarang menjadi daerah tujuan. Meskipun hari ini karena pandemi ini sudah agak berkurang kunjungan, tetapi telah menjadi salah satu perhatian pemerintah dengan dibentuk menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata. Betul, masuk dalam 10 Dan itu luar biasa. Iya, betul sekali. Kalau tidak dimekarkan, nggak ada yang menjual. Para kepala daerahnya lah yang menjual. Yang menjual itu meyakinkan semua pihak bahwa ini patut untuk didorong, dikembangkan. Dan Buton, Bau-Bau, kemudian Buton Tengah, Buton Selatan, Bombana. Dulu kan daerah terpencilnya Buton juga, Bombana. Iya, Bombana bagian dari. Sekarang jadi pusat industri lagi. Sudah ada berdiri industri, daerah pertanian, macam-macam. Emas, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, semua. Hari ini berlomba-lomba kepala daerahnya bersama masyarakat membangun. Dan tentu saja diakui atau tidak, pasti ada perubahan tingkat kesejahteraan. Pasti, ya, pasti. Nah, seperti kita di sini dulu, Kabupaten Buton sebagai induk dari 6 daerah, Bombana, Buton Tengah, Buton Selatan, kemudian Wakatobi, Buton dan Bau-Bau. Dulu ibu kota kan di Bau-Bau, ibu kota kabupaten. Pasar Wajo ini tidak ada, ya hanya satu kecamatan. Hari ini Pasar Wajo telah secara perlahan kurang lebih 18 tahun membangun ini sudah tampak, kendaraannya sudah banyak, infrastruktur terbangun, perkantoran sudah ada aktivitas. Meskipun dia perlu waktu untuk menyemai seperti Bau-Bau karena Bau-Bau daerah transit. Ya, betul. Pasar Wajo ini sudut. Tetapi dengan kita mempromosikan bertahun-tahun kemarin sebelum pandemi ini dengan festival budaya tua, kemudian aktivitas mancanegara, para yahter itu pada masuk di Pasar Wajo dan mereka menyaksikan keindahan alam Pasar Wajo dan mereka bangga, mereka senang di sini. Itu kalau tidak dikembangkan, dibangun sebagai sebuah daerah, mana bisa? Betul, Pak. Nah, inilah kembali kepada pimpinan di masing-masing daerah untuk menjadikan daerahnya itu daerah yang maju, berkembang, dan menjadi kebanggaan bagi putra-putra daerah. Betul sekali. Wah, yang paling terakhir nih Pak, kan tadi terakhir. Nah, ini yang paling terakhir. Harapan Bapak ke depannya untuk Sulawesi Tenggara. Ya, Sulawesi Tenggara hari ini dalam berbagai rapat koordinasi dan diskusi di kalangan investor, pengusaha sudah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Selain Sulawesi Tengah dengan Morowali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, sekarang Sulawesi Tenggara juga sudah menjadi salah satu kawasan ekonomi baru dengan terbangunnya sejumlah kawasan industri baik di Konawe, sebentar lagi di Kepulauan Buton ini muncul lagi di Buton dengan industri aspalnya. Tentu selain memberi kesejahteraan kepada anak-anak negeri, juga memberi kontribusi pada Indonesia dalam penghematan devisa, dalam penyumbang pendapatan nasional, tentu saja kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya tentu punya harapan besar agar potensi sumber daya alam yang ada ini betul-betul dikelola, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, kepentingan nasional, dan tidak luput dari itu semua adalah kepentingan masyarakat lokal, di mana kita berdiam di situ, kemajuan ekonomi, hasil laut, hasil pertambangan itu bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara di 17 daerah, 2 kota dan 15 kabupaten.
Ya. Baik Pak, wah luar biasa sekali. Kita sudah jelas balik, kita bahas masa depan. Kami dari Mek TV mengucapkan terima kasih Pak. Ya, Jadi, iya Pak. Pemirsa Mek TV, itulah tadi biografi pemimpin Sulawesi Tenggara edisi Kabupaten Buton bersama Bapak Bupati Buton, Dr. Randus Labakri MSI. Saya Sri Asmini Krisin pamit undur diri. Setiap orang memaknai kepemimpinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Para pemimpin di Sulawesi Tenggara juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kepemimpinan. Seorang pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Pemimpin itu orang yang ditakdirkan. Memimpin itu bagaimana menghadirkan manfaat. Kepemimpinan dibutuhkan untuk itu. Karena kalau kita tidak bisa mengarahkan diri kita atau tidak bisa mengatur kehidupan kita, aktivitas kita, ya maka kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan tentunya menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah dan instan. Ada yang namanya proses. Proses itulah yang membentuk karakter para pemimpin. Salah satu aktivitas saya juga waktu masih SD dulu itu adalah berdagang. Dagang apa? Bawang, rotan, ayam, kacang goreng. Saya sebagai anak sulung, lalu kemudian ada adik saya, kami berjuang bersama. Kita makan bulgur, Pak. Ya, makan bulgur. Tahu bulgur, Pak? Itu makanan terang dari Australia. Itulah yang kita makan. Tantangan kepemimpinan adalah menjadi kuat dan tidak kasar, bersikap baik tetapi tidak lemah, menjadi berani tapi bukan pengganggu. Biografi pemimpin Sultra hadir sebagai sumber informasi, inspirasi, motivasi dari para pemimpin Anda semua. Kalau kita mau bayar uang sekolah, ya pergi, ya cari panjat kelapa. Kadang sampai harus numpang di rumah teman untuk, ya kan waktu itu terbatas ya untuk bisa sekolah. Saya tukang becak, sering saya ingat. Saya tukang gerobak, sering jual rokok, ya namanya. Termasuk ojek. Ternyata Allah itu tidak buta. Jadilah bijaksana tapi jangan malas, jadilah rendah hati tapi jangan takut, bangga tetapi tidak sombong, milikilah humor tapi tanpa kebodohan. Kalau saya pulang dari kebun, sama sempat main bulu tangkis. Pemirsa di rumah nanti kapan-kapan bisa main sama bapaknya. Definisi pemuda kan di bawah 80 tahun. Orang tua itu 80 tahun ke atas. Oh, Ya, coba aja dicek. kalian pemirsa di rumah pastikan. Saya mau tanya tentang hobi bapak. Hobi saya, Apa itu Pak? disko, Apa itu Pak Disko? diskusi kelompok. Saksikan biografi pemimpin Sultra tayang setiap hari Senin jam 5 sore hanya di Net TV, sahabat informasi Anda semua.